Inilah kisah dramatis Anthony Sinisuka Ginting, sang penakluk raksasa bulu tangkis Indonesia yang pernah merangkak menahan sakit demi kehormatan negara di kancah dunia. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membahas sosok yang benar-benar menjadi ikon perjuangan di dunia bulu tangkis. Siapa lagi kalau bukan Anthony Sinisuka Ginting. Pemain ini memiliki tempat spesial di hati para penggemar olahraga tepok bulu di seluruh pelosok negeri. Ginting itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal semangat luar biasa yang dia tunjukkan di setiap pertandingan. Dia lahir di Cimahi pada tanggal 20 Oktober 1996. Dan sejak masa kanak-kanak, takdirnya seolah sudah tertulis jelas di atas lapangan bulu tangkis. Perjalanannya dimulai secara profesional saat dia resmi bergabung dengan Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas pada tahun 2014. Dari pemuda Cimahi penuh ambisi, dia bertransformasi menjadi salah satu pemain tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di kancah internasional. Salah satu momen yang tidak mungkin kita lupakan adalah perjuangannya di Asian Games 2018 saat melawan Shi Yuki. Itu adalah momen yang sangat menguras air mata dan emosi bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan langsung perjuangannya yang luar biasa hebat. Ginting mengalami kram otot yang sangat parah di game ketiga yang menentukan. Dia bahkan sampai harus merangkak di pinggir lapangan karena kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Tapi dia tetap berusaha untuk terus bermain demi membela lambang Garuda yang tersemat kuat di dadanya. Meskipun akhirnya harus menyerah karena kondisi fisik, semangat juangnya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ginting juga dikenal sebagai sang penakluk raksasa karena seringkali mengalahkan pemain-pemain peringkat jauh di atasnya dalam berbagai turnamen besar dunia. Betul sekali, rivalitas yang disebut Momogi antara Anthony Sinisuka Ginting melawan Kento Momota dari Jepang sangatlah ikonik. Setiap kali mereka bertemu, pertandingannya pasti berlangsung sangat ketat, penuh dengan teknik tingkat tinggi dan selalu berhasil membuat penonton berdecak kagum. Pertemuan mereka menyajikan permainan net shot sangat tipis and jump smash mematikan yang menjadi ciri khas utama Ginting. Dengan tinggi badan 171 cm dan berat 66 kg, Ginting memiliki kelincahan luar biasa untuk mengejar bola. Kita juga tidak boleh melewatkan keberhasilannya membawa tim Indonesia menjuarai Thomas Cup pada tahun 2021. Itu adalah penantian panjang selama 19 tahun bagi rakyat Indonesia, dan Ginting berperan sangat krusial sebagai ujung tombak tunggal putra. Prestasi terbarunya yang menggemparkan dunia adalah saat dia berhasil menjuarai All England 2024. Dia berhasil menumbangkan Viktor Axelsen, yang merupakan pemain peringkat 1 dunia yang sangat dominan saat itu untuk melaju gagah menuju babak final prestisius. Kemenangan spektakuler atas Viktor Axelsen di All England membuktikan bahwa gaya main speed and power milik Ginting masih mematikan. Dia mampu mengontrol permainan di depan net dengan sangat apik dan melakukan serangan balik yang sangat cepat serta tidak terduga. Gaya mainnya memang sangat khas dan unik. Net shot tipis yang dia lakukan seringkali membuat lawan-lawannya mati langkah. Ditambah lagi dengan jump smash yang sangat keras dan akurat, dia benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi pemain tunggal putra elit dunia lainnya. Namun, kehidupan atlet profesional tentu memiliki pasang surutnya masing-masing. Pada bulan Mei 2026 ini, peringkat dunianya tercatat berada di posisi 46. Ini tentu menjadi tantangan bagi Ginting untuk bisa kembali merangkak naik ke jajaran elit dunia. Kita semua yakin dia bisa bangkit lagi. Apalagi dia sudah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya setelah resmi menikah dengan Mitzi Abigail pada tahun 2024. Dukungan penuh keluarga tercinta pasti akan menjadi energi tambahan yang sangat besar. Dukungan istri dan keluarga tentu akan sangat berarti bagi karir seorang atlet. Ginting adalah tipe pemain yang disiplin dengan mental juara yang kuat. Walaupun sekarang dia berada di peringkat 46, pengalamannya sebagai penakluk raksasa tidak akan pernah hilang begitu saja. Dia sudah berulang kali membuktikan bahwa postur tubuh bukanlah sebuah penghalang untuk menjadi yang terbaik. Meskipun tingginya hanya 171 cm, dia bisa melompat tinggi dan melepaskan smash keras yang sulit dikembalikan pemain jangkung seperti Viktor Axelsen. Indonesia tentu sangat bangga memiliki atlet sehebat Anthony Sinisuka Ginting. Dia adalah contoh nyata bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses menuju kejayaan yang jauh lebih besar lagi seperti yang sudah dia buktikan kemarin di kancah bulu tangkis. Setiap kali Ginting melangkah masuk ke dalam lapangan, atmosfer stadion selalu berubah menjadi penuh semangat. Para penonton menantikan kejutan ajaib dari raketnya, baik itu tipuan maut di depan net maupun serangan smash tipat yang sangat tidak terduga oleh lawan. Mari kita terus berikan dukungan terbaik untuk Ginting dalam setiap langkah karirnya ke depan, agar dia bisa kembali berjaya. Terima kasih atas semua perjuangan dan tetesan keringatmu yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kamu telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm
Skenario gila akhirnya terwujud karena Leo Rolikarnando dan Daniel Martin resmi reuni di Thailand Open 2026 untuk mengguncang dunia lagi. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan berita paling panas dari arena tepok bulu dunia. Hari ini, jagat maya benar-benar meledak karena kabar yang sudah kita tunggu selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan di Thailand Open 2026. Wah, ini benar-benar gila sih. Siapa yang menyangka kalau pasangan legendaris The Babies, yaitu Leo Rolikarnando dan Daniel Martin, bakal kembali berpasangan di lapangan. Reuni mereka di Bangkok ini sudah terdaftar resmi di daftar entry pemain untuk turnamen Super 500 tersebut. Betul sekali, ini adalah momen emosional bagi para pecinta bulu tangkis Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah mengikuti perjalanan karir Leo dan Daniel sejak juara dunia junior 2019. Keputusan memisahkan mereka pada tahun 2024 lalu memang sempat menuai banyak pro dan kontra. Leo sebelumnya dipasangkan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel bersama Muhammad Shohibul Fikri. Keduanya memang menunjukkan progres yang lumayan bagus selama 2 tahun terakhir ini. Namun ada sesuatu yang hilang dari gaya main mereka sejak dipisahkan, yaitu chemistry unik yang hanya tercipta saat Leo dan Daniel bermain bersama. Itulah yang disebut sebagai ikatan batin di lapangan. Leo dengan permainan netting cerdik dan Daniel dengan kekuatan smash kerasnya adalah kombinasi sangat ikonik. Banyak pengamat menilai karakter permainan mereka memang sudah saling melengkapi sejak awal. Makanya, saat pengumuman reuni ini keluar, semua orang langsung bereaksi antusias. Reuni di Thailand Open 2026 ini tentu bukan tanpa alasan kuat. Kabar beredar menyebutkan ini strategi khusus PBSI untuk mempersiapkan skuad terbaik menuju turnamen besar di akhir tahun. Mungkin tim pelatih ingin melihat apakah api semangat The Babies masih menyala sehebat dulu saat mereka mengguncang panggung senior. Dan yang lebih menarik lagi, Thailand Open sendiri punya kenangan manis buat mereka. Atmosfer penonton di Thailand yang sangat ramai biasanya memberikan motivasi tambahan. Jadi, memilih Thailand Open sebagai ajang reuni pertama mereka adalah langkah cerdas secara psikologis, agar mereka bisa langsung nyetel di lapangan. Saya rasa pengalaman mereka selama berpisah justru akan menjadi modal berharga. Leo sudah belajar banyak tentang menjaga konsistensi. Daniel juga sudah semakin matang dalam hal pertahanan dan rotasi posisi. Jadi saat mereka bersatu kembali, kita mungkin melihat versi 2.0 yang jauh lebih komplit. Tentu saja, ekspektasi publik pasti akan sangat tinggi. Jutaan penggemar di tanah air sudah tidak sabar ingin melihat Daniel melakukan smash melompat bertenaga itu, lalu Leo menutupnya dengan serobotan di depan net yang mematikan. Nama besar The Baby sudah sangat melekat di hati para pecinta bulu tangkis. Tapi saya yakin mereka sudah terbiasa dengan tekanan semacam itu. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mereka membangun kembali komunikasi di lapangan yang mungkin sempat luntur karena sudah 2 tahun tidak berpasangan. Latihan intensif di Platnas Cipayung sebelum berangkat ke Thailand pasti akan sangat menentukan hasil akhirnya nanti. Nah, Sobat Bulu Tangkis, bayangkan saja jika mereka berhasil melaju sampai ke babak final dan bertemu dengan musuh bebuyutan dari negara lain. Pasti suasananya akan sangat luar biasa panas. Thailand Open tahun ini sepertinya bakal menjadi turnamen yang paling banyak ditonton karena faktor reuni Leo dan Daniel ini. Saya sudah bisa membayangkan judul berita utama jika mereka benar-benar juara. Kembalinya The Babies ke tahta ganda putra dunia. Itu akan menjadi cerita yang sangat indah bagi perjalanan olahraga kita. Bukan hanya soal medali, tapi soal pembuktian bahwa talenta asli Indonesia memang tidak ada matinya. Baiklah, sepertinya kita semua sudah sangat tidak sabar menunggu dimulainya Thailand Open 2026. Jangan sampai kelewatan aksi heroik Leo Rolikarnando dan Daniel Martin di lapangan hijau. Dukungan positif dari kita semua adalah energi tambahan bagi mereka saat berjuang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Semoga mereka bisa memberikan kado spesial buat rakyat Indonesia. Terakhir, apa harapan terbesar kalian untuk reuni Leo dan Daniel kali ini? Apakah kalian yakin mereka bisa kembali ke peringkat 5 besar dunia dalam waktu singkat? Tuliskan prediksi kalian di bawah ya. Kami sangat ingin membaca pendapat seru dari sobat sekalian tentang kembalinya pasangan andalan kita ini. Terima kasih banyak sobat semua sudah setia menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini, dan yang terpenting adalah subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berita yang tak kalah seru dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga sportivitas, dan salam olahraga. Sampai jumpa dan teruslah dukung atlet-atlet kebanggaan bangsa kita agar tetap berjaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mari kita sambut kembalinya The Babies dengan penuh sukacita dan harapan besar untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang di dunia olahraga tepok bulu paling bergengsi ini.